Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah dan qiraat Dr. Roni Hidayat, Magister Agama. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Deva Konita Safira dengan NIM 27874 dari kelas manajemen 3D akan mempresentasikan materi tentang zakat. Definisi zakat. Asal kata zakat adalah zakat yang artinya tumbuh, suci, dan bersih. Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin atau yang berhak menerimanya. Selanjutnya adalah anjuran mengeluarkan zakat. Anjuran mengeluarkan zakat terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Kabsyah Al-Anmari yang artinya, ada 3 perkara yang aku berjanji atas ketiga perkara tersebut, dan aku sampaikan satu kepada kalian. Maka jagalah, harta tidak akan berkurang disebabkan sedekah. Tidaklah seorang hamba mendapat perlakuan zolim, tapi dia bersabar atas kezoliman tersebut, melainkan Allah menambahkan kemuliaan baginya. Tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan kepada orang lain, melainkan Allah membuka baginya pintu kemiskinan. Selanjutnya adalah hukuman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Orang yang enggan mengeluarkan zakat, tapi dia masih mengakui bahwa hukum zakat itu wajib, maka dia berdosa atas keengganannya mengeluarkan zakat, tapi dia tidak keluar dari Islam. Bagi penguasa, dia berhak mengambil zakat hartanya, harta orang yang enggan membayar zakat tersebut, secara paksa dan menjatuhkan hukum padanya. Jika suatu kaum enggan membayar zakat, meskipun masih tetap meyakini kewajibannya, dan mereka memiliki kekuatan tentara dan pertahanan yang kuat, mereka harus diperangi sampai mau mengeluarkan zakat. Landasannya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya, orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim merdeka dalam harta. Harta yang dimilikinya mencapai nisab dari salah satu jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat-syarat harta dihitung satu nisab berikut ini. Yang pertama, harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah. Yang kedua, dimiliki selama 1 tahun berdasarkan penanggalan Hijriah dan dihitung sejak mulainya memiliki nisab. Selanjutnya adalah hukum zakat harta milik anak-anak dan orang gila. Wali yang bertanggung jawab mengurus anak-anak dan orang gila diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki apabila sudah mencapai nisabnya. Imam Tirmizi berkata, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan harta anak yatim itu wajib dikeluarkan, dan ada pula yang mengatakan harta anak yatim itu tidak wajib dikeluarkan. Yang mengatakan harta anak yatim itu tidak wajib dikeluarkan adalah Sufyan dan Ibnu Mubarak. Kemudian, hukum zakat seseorang yang memiliki harta mencapai nisab tapi masih mempunyai hutang. Barang siapa mempunyai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tapi dia masih punya hutang, hendaknya ia melunasi hutangnya terlebih dahulu. Setelah itu, dia diharuskan mengeluarkan zakat dari sisa harta yang dimiliki setelah hutang-hutangnya terbayar dan masih mencapai 1 nisab dari hartanya tersebut. Kemudian, hukum zakat orang yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan untuk membayar zakat. Bagi orang yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan untuk membayar zakat, maka zakatnya wajib dikeluarkan dari harta peninggalannya atau harta warisan. Zakat tersebut wajib didahulukan daripada membayar hutang, wasiat, dan pembagian warisan.
Selanjutnya, niat mengeluarkan zakat. Seseorang yang hendak menunaikan zakat diharuskan berniat. Imam Malik dan Imam Syafi'i mensyaratkan niat hendaknya dilakukan ketika membayar zakat. Kalau menurut Abu Hanifah, niat diwajibkan ketika membayar zakat atau tatkala memisahkan harta yang akan dibayarkan zakatnya. Dan Imam Ahmad membolehkan mendahulukan niat sebelum membayar zakat dengan syarat tidak berselang waktu lama. Selanjutnya adalah jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada emas, perak, hasil tanaman, barang tambang, buah-buahan, barang perniagaan, binatang ternak, dan harta simpanan atau rikas. Yang pertama, zakat emas. Zakat emas dikeluarkan sampai jumlahnya mencapai 20 dinar, mencapai waktu 1 tahun, dan dikeluarkan sebanyak 1/40 atau setengah dinar. Kemudian zakat perak. Zakat perak wajib dikeluarkan sampai jumlahnya mencapai 200 dirham, sudah mencapai nisab 1 tahun, dan dikeluarkan sebanyak 1/40. Kemudian zakat hasil tanaman. Jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 4 jenis, yaitu gandum, jagung, korma, dan anggur. Selain itu, tidak berhak zakatnya dipungut, karena tidak ada keterangan syariatnya. Kemudian zakat barang tambang. Para ulama berselisih pendapat mengenai kewajiban zakat pada barang tambang. Imam Ahmad berpendapat, setiap hasil bumi yang berharga dan terbentuk dari dalam bumi, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, dan permata yakut, apabila hasil harta kalian tersebut mencapai 1 nisab, maka wajib zakat. Abu Hanifah berpendapat, setiap barang yang dapat dilebur dan dapat dibentuk dengan dipanaskan pada api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga, itu wajib zakat. Sedangkan bahan mineral cair seperti aspal dan tidak cair dengan panas api seperti permata yakut, itu tidak wajib zakat. Menurut Imam Syafi'i dan Malik, zakat hanya wajib pada emas dan perak, dan kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 1/40. Kemudian zakat buah-buahan. Zakat buah-buahan sama dengan zakat tanaman. Kemudian zakat barang perniagaan. Dalam kitab Al-Manal dinyatakan bahwa mayoritas ulama menyatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan, meskipun tidak dijumpai keterangan yang tegas dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan antara satu sama yang lainnya, dengan pertimbangan yang bersandarkan pada teks syariat, bahwa barang yang diniagakan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah sama dengan uang, emas, perak, di mana kewajiban zakat barang-barang tersebut sudah ditetapkan berdasarkan pada harga atau nilainya. Kemudian zakat binatang ternak. Hewan ternak yang dimaksud di sini adalah unta, sapi, dan kambing. Dalam kewajiban mengeluarkan zakat ternak disyariatkan, yang pertama mencapai 1 nisab, yang kedua berlangsung selama 1 tahun, yang ketiga ternak tersebut merupakan hewan yang digembalakan. Ada zakat unta. Zakat unta ini wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai 5 ekor. Apabila mencapai 5 ekor yang digembalakan dan cukup mencapai 1 tahun, zakat yang dikeluarkan adalah seekor unta betina. Kalau mencapai 10 ekor, dikeluarkan 2 ekor unta betina, begitupun seterusnya. Kemudian ada zakat sapi. Kalau nisabnya 30 ekor, zakat yang dikeluarkan yaitu 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dan kalau nisabnya 40 ekor, zakat yang dikeluarkan yaitu 1 ekor sapi berumur 2 tahun. Kemudian ada zakat kambing. Zakat kambing wajib dikeluarkan hingga jumlahnya mencapai 40 ekor. Jika jumlahnya antara 40 sampai 120, zakatnya adalah 1 ekor kambing betina. Jika jumlahnya antara 121 sampai 200, zakatnya adalah 2 ekor kambing betina. Jika jumlahnya antara 200 sampai 300, zakatnya adalah 3 ekor kambing betina. Begitupun seterusnya. Pengeluaran zakat kambing itu berumur 2 tahun, kalau pengeluaran zakat domba itu berumur 1 tahun. Menurut mazhab Syafi'i, zakat binatang ternak tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Namun, menurut pendapat mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, zakat ternak boleh dibayarkan dalam bentuk nominal uang, sesuai dengan standar harga ukuran zakatnya. Kemudian, zakat harta simpanan atau rikas. Zakat harta simpanan atau rikas ini adalah wajib, jumlah sedikit ataupun banyak, tanpa harus sampai 1 nisab. Ini menurut pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Muhammad. Zakat harta simpanan atau rikas ini adalah wajib, jumlah sedikit ataupun banyak, tanpa harus sampai 1 nisab. Ini menurut pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Muhammad. Selanjutnya, harta yang tidak boleh dibayarkan sebagai zakat.
Yang pertama, zakat binatang yang tidak diternak. Yang kedua, zakat anak hewan yang belum berumur setahun. Untuk yang pertama, zakat binatang yang tidak diternak. Zakat tidak wajib pada hewan yang tidak termasuk dalam kategori unta, sapi, dan kambing. Kemudian yang kedua, zakat anak hewan yang belum berumur setahun. Menurut Abu Hanifah, hewan ternak yang masih kecil harus digabungkan ke dalam hitungan nisab, baik hewan tersebut lahir dari induknya sendiri maupun anak hewan tersebut beli dari luar. Hewan tersebut harus dikeluarkan zakatnya menurut haul, masa 1 tahun, hewan dewasa. Imam Syafi'i juga mensyaratkan hewan ternak yang masih kecil yang dihasilkan dari hewan miliknya dan lahir sebelum datang haul wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya adalah pendistribusian zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Adapun ke-8 golongan tersebut yakni fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Fakir dan miskin. Fakir dan miskin adalah orang yang hidup dalam kekurangan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian amil zakat. Amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengambil zakat dari orang kaya, meliputi pemungut zakat, penanggung jawab, petugas penyimpanan, penggembala ternak, dan pengurus administrasinya. Orang kaya yang bertugas sebagai amil zakat pun diperbolehkan menerima zakat sebagai imbalan jerih payahnya. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam. Kemudian budak. Masuk dalam kategori budak adalah budak murni dan budak yang berada dalam proses pemerdekaan. Budak yang berada dalam proses pemerdekaan harus dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Sedangkan budak murni haruslah dibeli dengan harta tersebut setelah itu dimerdekakan. Kemudian gorimin. Gorimin adalah orang-orang yang berhutang dan menghadapi kesulitan untuk melunasinya. Mereka terdiri dari orang yang menanggung beban hutang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin hutang orang lain hingga hartanya habis, atau seorang yang terpaksa berhutang karena dalam keadaan terdesak oleh kebutuhan hidup, atau berhutang karena hendak membebaskan dirinya dari perbuatan maksiat. Sebagaimana penjelasan ini dibenarkan untuk menerima zakat hingga dapat melunasi hutang mereka. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah adalah keluar dari rumah untuk menggapai ridho Allah, baik dalam mencari ilmu atau beramal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berhak memperoleh zakat baik yang kaya maupun yang miskin. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil yakni musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju negaranya, maka mereka berhak menerima zakat. Dengan begitu, zakat tersebut dapat mengantarkannya sampai ke tujuan. Menurut mazhab Syafi'i, ibnu sabil ini ada 2 golongan. Yang pertama, orang yang bepergian di negaranya sendiri. Yang kedua, orang asing yang bepergian dengan melintasi negara lain. Yang pertama, orang yang bepergian di negaranya sendiri. Yang kedua, orang asing yang bepergian dengan melintasi negara lain. Selanjutnya, orang-orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat. Ada 5. Yang pertama, orang kafir dan golongan ateis. Kedua, Bani Hashim. Ketiga, bapak dan anak. Keempat, istri. Kelima, dana zakat untuk pembangunan fasilitas. Yang pertama, orang kafir dan golongan ateis. Ketentuan ini telah disepakati ulama fikih, sebagaimana dalam hadis dinyatakan bahwa ia zakat diambil dari orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Maksud orang kaya dan miskin di sini adalah dari kalangan umat Islam. Maka dari itu, orang kafir dan golongan ateis tidak diperbolehkan menerima zakat. Kemudian yang kedua, Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah keluarga Ali, keluarga Ukail, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, dan keluarga Harith, yang dimana mereka tidak diperbolehkan menerima zakat. Yang ketiga, bapak dan anak. Para ulama fikih sepakat bahwa tidak dibolehkan menerima zakat kepada bapak, kakek, ibu, nenek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki,
anak-anak perempuan, dan cucu laki-laki dari anak perempuan. Alasannya, karena mereka menjadi kewajiban bagi pembayar zakat untuk memberi nafkah atau belanja kepada bapaknya dan seterusnya, kepada anaknya, seterusnya kepada anak cucunya. Walaupun mereka ini miskin, mereka tetap dianggap kaya disebabkan kekayaan orang yang bayar zakat, itu dari keluarganya. Yang keempat, istri. Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak dibolehkan memberikan zakat kepada istrinya, sebab dia berkewajiban menafkahi istrinya, hingga dengan demikian istrinya tidak berhak menerima zakat sebagaimana halnya kedua bapak ibu. Berbeda halnya dengan istri yang punya hutang. Dalam kasus ini, boleh diberi zakat dari bagian gorimin untuk melunasi hutangnya. Dan yang kelima, dana zakat untuk membangun fasilitas. Tidak boleh menyerahkan zakat untuk kepentingan amal kebajikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali 8 golongan yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diserahkan untuk pembangunan masjid contohnya. Selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab mendistribusikan zakat? Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, zakat lebih baik diserahkan kepada kepala negara, yakni instansi yang dibentuk oleh negara dan bertugas untuk mengumpulkan zakat. Tapi, jika diserahkan kepada amil, maka hal demikian pun diperbolehkan. Selanjutnya adalah zakat fitrah. Hukum zakat harta milik adalah zakat yang diwajibkan saat berakhirnya puasa Ramadan. Jawab mengurus hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki, laki-laki apabila sudah mencapai baik budak maupun orang yang merdeka. Imam Tirmizi berkata, ada perbedaan pendapat dalam zakat fitrah. Ada yang mengatakan adalah anak yatim itu wajib dikeluarkan, orang yang berpuasa yang mengatakan dan perkataan sia-sia dan tidak wajib dikeluarkan, dan untuk membantu orang-orang miskin dan harta anak yatim itu tidak wajib dikeluarkan. Selanjutnya, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan makanan selama 1 hari 1 malam sebanyak 1 sok dari makanan pokok untuk keluarganya. Zakat fitrah diwajibkan kepada seorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya, begitu pula pembantu yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya. Selanjutnya adalah banyaknya zakat fitrah. Banyaknya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 sok gandum, jagung, korma, anggur, keju, beras, atau bahkan makanan pokok lainnya. Abu Hanifah membolehkan berzakat dengan memberikan uang yang senilai dengan bahan makanan pokok yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Adapun pendapat Imam Syafi'i dan Ishaq, zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 1 sok tanpa membedakan jenis makanan yang dikeluarkan. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa segala jenis makanan yang hendak dijadikan sebagai pengeluaran zakat fitrah haruslah 1 sok kecuali gandum, yaitu setengah saja. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah. Para ulama fikih sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan Ramadan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu wajib itu. Menurut Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan Syafi'i dalam pendapatnya versi baru atau Qaulul Jadid, dan menurut satu riwayat dari Malik bahwa waktu wajib untuk mengeluarkan zakat dimulai ketika terbenamnya matahari pada malam hari raya, sebab ketika itu merupakan waktu berakhirnya puasa Ramadan. Namun, menurut Abu Hanifah, Laits, dan Syafi'i dalam pendapatnya versi lama, dan menurut satu riwayat dari Malik bahwa waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah tatkala terbit fajar pada hari raya. Selanjutnya, pendistribusian zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan orang yang berhak menerima zakat pada umumnya, yakni diberikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Fakir miskin termasuk golongan yang paling diutamakan untuk menerima zakat fitrah. Selain 8 golongan di atas, zakat fitrah boleh pula diberikan kepada orang zimmi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi mengenai materi tentang zakat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.